Lebih-lebih terhadap ajaran Yesus, mereka tidak terbuka. Mereka tetap buta. Dan mereka tidak mau melihat. Karena itulah mereka tidak dapat mengenal Yesus. Walaupun Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mungkin saudara-saudari ini juga sikap kita. Lebih-lebih bagi kita yang sudah dibaptis begitu lama. Mungkin kita bilang, apalagi saya mau, saya sudah dibaptis berturun-turun. Bapak mama saya pun Kristen dulu. Apa kamu mau? Saya sudah tahu itu dan ini. Dan mungkin kita terikat kepada semuanya ini sebagai satu kesombongan Kristen. Saudara-saudari, hati-hati. Karena walaupun kita berturun-turun sudah seorang Kristen, walaupun kita mungkin aktif dalam gereja, tetapi kalau kita tidak ada kerendahan hati, sentiasa mau terbuka kepada Tuhan, kita juga boleh jadi seperti seorang Farisi itu tetap buta dan tidak akan mengenal Yesus. Di sebaliknya saudara-saudari, seorang buta itu dari lahir. Bukan kesalahannya, dari lahir dia buta. Tetapi dia ingin melihat. Dan Yesus dapat menyembuh dia. Dan apabila dia sudah disembuhkan mengikut arahan dari Yesus, ya, maka dia melihat Yesus. Dia mengenal Yesus. Pertama-tama dia kata itu seorang nabi, karena dia membuat saya melihat. Tetapi apabila dia bertemu dengan Yesus seterusnya, apabila dia sudah disingkir oleh orang-orang Farisi itu, maka dia bukan hanya mengatakan Yesus itu nabi, tetapi dia mengatakan, aku percaya Tuhan. Lalu dia sujud menyembah. Jadi inilah harapan kita bagi saudara-saudari ketiga. Dalam proses kamu mau mengenal Tuhan selama ini, mungkin ya ada keminatan, ya, setakat keminatan mau mengikuti Yesus. Tetapi hanya setakat minat mengikuti Yesus tidak cukup. Kita mesti benar-benar mau mengenal Dia, mau menyembah Dia. Berarti Dialah Tuhan bagi kita, bukan sehari dua, tetapi tiap-tiap hari. Inilah yang penting. Dan supaya kita dapat melihat dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh sebagai Tuhan, perlu kita disembuhkan, dibebaskan dari perkara-perkara yang boleh membutakan kita sehingga tidak mengenal Tuhan, tidak dapat melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Setiap kita saudara-saudari yang sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan dari kebutaan, artinya kita mempunyai mata seperti mata Yesus sendiri. Dalam setiap keadaan, apa yang kita lihat itu seperti pandangan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh seorang uskup agung di Manila. Dia mengatakan bahwa kalau kita mempunyai mata pandangan seperti Yesus, apapun ada di dunia ini kita tidak melihatnya secara negatif, tetapi memang secara positif. Antara lain katanya seperti belia. Belia pada masa ini sukar bagi kita, ibu bapak, untuk dikawal. Jadi pandangan kalau bukan dengan mata Yesus, memang belia itu adalah susah. Pandangan kita negatif. Tetapi kalau kita mempunyai mata seperti Yesus, kita memandang terhadap belia itu sebagai potensi, katanya. Sebagai potensi. Demikian juga dengan anak yang dikandung oleh seorang ibu, katanya. Kalau mempunyai mata yang buta, negatif, memandang terhadap anak itu ayah. Anak ini nanti lahir masalah lagi, tambah lagi belanja dan sebagainya.
Tapi kalau mata dengan mata Yesus memandang anak yang dalam kandungan itu adalah hidup dan datangnya dari Tuhan dan juga manusia dan mempunyai harapan. Jadi banyak perkara saudara-saudari yang boleh kita lihat dan lihat dengan mata seperti yang pandangan Yesus, tetapi kita perlu disembuhkan dari kebutaan kita.